punya strategi baru, gitu kan? Gue punya strategi baru untuk meminimalisir resiko tutup bisnis, gitu. Jadi aku ngeliatin, jadi aku 7 orang ini aku pakai cara itu sih. Dan menurut aku karena semuanya pebisnis begitu tahu kata-kata meminimalisir resiko tutup bisnis, itu mereka kayak penasaran mau denger gitu. Jadi akhirnya ya itu mereka say yes dan mau mendengarkan. Kelihatan Der, kelihatan. Oke, suaranya jelas nggak ya? Jelas. Nanti kalau suara nggak jelas info aja ya, biar mati video jadinya. Teli mungkin matiin video aja, ini sinyalnya kuning soalnya tadi. Oke. Lebih jelas suaranya ya? Sip. Oke. Ya, aku langsung mulai aja. Jadi waktu udah janjian, mulai meeting, udah langsung masuk aja. Oke, kita mulai aja ya langsung gitu kan. Saya bilangin gitu. Oke, pertama, tunggu bentar ya. Pertama kita harus tahu dulu mengenai definisi key man. Aku bilang gitu. Jadi key man adalah seseorang yang punya andil penting dalam bisnis dan memastikan bisnisnya itu bisa berjalan mulus dan sukses. Syarat key man ini posisinya sulit digantikan oleh orang lain. Dan pada saat dia nggak ada, karena kematian atau ketidakmampuan lainnya, itu bisa bikin bisnis goyang. Aku bilangnya seperti itu. Nah, kalau saya ilustrasikan, nah, dalam bisnis yang small to medium business, biasanya key man ini adalah si business owner-nya itu sendiri. Tapi kalau bisnisnya sudah dalam size yang cukup large, biasanya key man ini bisa juga ada orang-orang ahli. Tapi kita fokus sekarang ke yang small to medium business. Oke, kalau digambarkan, key man itu sebagai pilar gitu yang menopang jalannya bisnis sehingga menjadi sumber penghasilan untuk keluarga dan juga karyawannya. Kalau semuanya berjalan baik dan normal, bisnis itu pasti akan berkembang dan akan terus meningkat gitu kan. Tapi namanya hidup, namanya bisnis itu pasti ada resiko. Nah, resiko saya bagi dua di sini. Resiko yang dapat dikendalikan. Contohnya, kalau situasi ekonomi nasional lah, kayak pandemi kemarin, semuanya kacau balau gitu. Tapi ini tetap masuk kategorinya dapat dikendalikan. Selama key man atau business owner itu masih ada, mereka pasti akan berjuang berusaha untuk mempertahankan bisnisnya. Atau contoh lain, adanya kompetitor. Ya itu tadi, tetap dapat dikendalikan. Karena apa? Karena bisnis pemegang bisnisnya itu masih bisa berusaha dan berpikir. Tapi ada satu resiko yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya, tidak dapat dikendalikan itu juga kita nggak tahu terjadinya dia mendadak. Nggak bisa diprediksi kapan terjadinya karena kuasanya bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Yaitu salah satu contohnya adalah sakit kritis atau meninggal. Nah, resiko bisnis yang tidak dapat dikendalikan ini, kalau tidak diantisipasi, dapat menimbulkan potensi masalah. Karena pemilik bisnis menjadi tidak aktif, sehingga bisnis pasti jalannya tersendat atau bahkan bisa tidak berjalan sama sekali, sehingga akan berpengaruh pada penghasilan bisnis. Akan menurun bahkan menjadi tidak ada sama sekali, gitu kan. Terus kalau penghasilan bisnis nggak ada sama sekali, gimana dong dengan biaya hidup keluarga, gitu kan. Karena keluarga masih tetap harus melanjutkan hidup, dan melanjutkan hidupnya yang seperti apa? Seperti yang saat ini atau bisa turun, gitu kan. Dan apa yang terjadi sama biaya operasional bisnis, karena ya kejadiannya kan mendadak. Operasional bisnis juga nggak mungkin kan tutup dalam waktu sekejap begitu aja gitu loh. Tetap harus gaji karyawan. Kalau sampai pada akhirnya tidak bisa gaji karyawan, mereka dipecat, tetap harus bayar pesangon gitu kan. Sedangkan penghasilan bisnis tidak ada. Hutang bisnis akan seperti apa gitu, karena namanya hutang kan tetap akan jatuh tempo gitu. Terus cash flow bisnis tetap harus tersedia kan, karena bisnisnya nggak langsung tutup, dia akan pelan-pelan tutup gitu. Terus kalau ada sewa-sewa tempat ya bisa dilanjutkan apa enggak. Jadi semuanya ini kalau penghasilan bisnis tidak ada, itu bisa menjadi bangkrut sehingga tutup bisnis gitu. Yang tadi saya bilang key man atau pemilik bisnis itu adalah pilar untuk
bisnisnya yang menopang keluarga dan karyawan. Kalau misalnya Kimennya nggak ada, ya udah pasti keluarga dan karyawannya itu jatuh gitu, sama-sama bersama dengan dia. Nah terus solusinya gimana gitu kan? Solusinya gampang sebenarnya, cuman bikin pilar ganti sebenarnya dalam bentuk cash. Sehingga pilar ini kalau key-man-nya itu tidak ada, dia yang akan menopang bisnisnya sehingga keluarga dan karyawan tetap bisa normal-normal aja. Nah, pilar ini saya bilangnya sebagai dana cadangan gitu. Nah, sekarang supaya dana cadangan ini bisa dipakai untuk membiayai hidup keluarga, membiayai operasional bisnis supaya bisa tetap berjalan seperti biasa gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa dana cadangan yang dibutuhkan? Saya ambil dari 2 bagian, yaitu yang tadi biaya hidup keluarga. Saya pakai rumusnya adalah 5 kali biaya hidup keluarga dalam setahun. Kenapa 5 kali? Karena menurut survei, dalam 1 sampai 5 tahun, yaitu adalah masa kritis. Masa kritis sebuah bisnis itu bisa bertahan atau tidak. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya biaya hidup keluarga per bulan 50 juta, biaya hidup keluarga dalam setahun jadi dikalikan 12 jadi 600 juta. Jadi dana cadangan yang dibutuhkan itu adalah 3 miliar untuk biaya hidup keluarga. Operasional bisnis juga sama rumusnya, 5 kali operasional bisnis dalam setahun. Misalnya 1,8 miliar dikalikan 5 tahun jadi 9 miliar. Jadi total biaya hidup keluarga dan biaya operasional bisnis yang harus dicadangkan itu adalah sebesar 12 miliar. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mempersiapkan dana cadangan ini kan? Sebenarnya bisa ada beberapa cara. Yang pertama, memang punya dana cadangan 12 miliar. Tapi 12 miliar ini bentuknya harus cash dan harus di-freeze. Tidak boleh dipakai untuk apapun, karena fungsinya adalah dana cadangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sebagai pebisnis mungkin nggak membekukan dana senilai 12 miliar ini? Rasanya sih nggak mungkin ya, biasanya aku bilangnya begitu ya. Terus, ya, tapi kan bisa juga dengan cara lain, karena kejadiannya kan belum terjadi nih saat ini gitu. Oke, kita cicil deh secepatnya dalam 5 tahun gitu kan misalnya. Nah, cicil ini juga ada 2 cara, yaitu cicil dengan cara biasa. Artinya kita harus cicil 2,4 miliar per tahun atau 200 juta per bulan dalam 5 tahun. Cuman permasalahannya adalah namanya resiko tadi yang tidak dapat dikendalikan itu kan terjadinya nggak tahu nih kapan. Kalau terjadinya di tahun pertama, dana yang tersedia baru 2,4 miliar. Jadi menurut saya cara ini pun belum bisa mengatasi resiko tadi gitu. Nah, ada cara lain, cicilan juga. Kita sebutnya adalah dengan Key-Man Insurance gitu. Cicilnya cukup 304 juta per tahun atau 20 juta per bulan selama 5 tahun. Nah, bedanya, kerennya, bagusnya Key-Man Insurance ini adalah begitu setoran pertama, kalaupun resiko terjadi di tahun pertama, dana yang tersedia 12 miliar itu sudah ada. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin saya sedikit sharing tentang perusahaan yang contoh kasus lah ya, Carter & Carter Group gitu kan, dia perusahaan Inggris tahun 92 outsourcing, lumayan besar, estimated nilai perusahaannya di tahun 2007 itu adalah 526 juta pound sterling. Nah, di tahun 2007 pemiliknya itu Philip Carter meninggal dalam kecelakaan helikopter. Saat itu juga langsung nilai sahamnya turun 80%, utangnya naik jadi 123 juta pound sterling gitu kan. Akhirnya mereka gagal bertransaksi negosiasi dengan bank, dan di tahun 2018 yang tadi saya bilang 5 tahun, menurut survei 5 tahun, ini cukup 1 tahun aja perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Pada tahu lah ya. Nah, sama, dia juga meninggal mendadak di tahun 97 karena ditembak gitu kan. Saat itu terjadi, sempat kolaps, tapi perusahaannya sempat beli Key-Man Insurance untuk si Jennifer Sasenya ini senilai 21 juta dolar gitu.
Dengan 21 juta dolar ini, 21 tahun kemudian di tahun 2018 perusahaannya bertahan dan akhirnya dibeli oleh Michael Kors sebesar 2,2 miliar dolar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat dia dari company-nya survive dan akhirnya nilai perusahaannya juga naik gitu. Jadi dari contoh kasus ini kita bisa tahu kenapa Keyman Insurance itu sangat penting. Thank you. Gitu. Berapa menit ya?